Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya lah kita dapat bertemu pada malam hari ini dalam rangka kajian rutin Talaki Kitab Ahlul Haq wa Sunnah, Kitab Ustadz Wahyudi Sarju Abdurrahim. Pada malam hari ini kita memasuki edisi kelima. Topiknya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan moderasi pemikiran Islam. Sebelum memulai acara, saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian kajian inti yang akan disampaikan Ustadz Wahyudi, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan ditutup dengan doa. Marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke kajian inti yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi Sarju Abdurrahim. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih bisa ngaji bareng, bertemu bareng, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, tema kali ini terkait dengan moderasi pemikiran Islam. Seperti yang sebelumnya kami sampaikan, bahwasanya terkait dengan kelompok-kelompok Islam ini mulai muncul sejak terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian mulai terjadi fitnah kubra pada zaman Ali bin Abi Thalib, sehingga memunculkan apa yang disebut dengan Syiah, para pendukung Imam Ali. Kemudian juga Khawarij, yaitu para pendukung Imam Ali yang kecewa dengan tahkim. Mereka keluar dari kelompoknya Imam Ali dan mereka cukup banyak. Ada Khawarij, ada Syiah, ada kelompoknya Imam Ali sendiri. Kemudian pada masa Bani Umayyah itu pergolakan luar biasa, yaitu antara kelompok daripada Bani Umayyah sendiri yang berhadapan dengan kelompok-kelompok oposisi. Oposisi di sini terkait dengan gerakan Syiah, terutama Ahlul Bait, dan kelompok Khawarij. Kelompok ini memang sangat biasa. Pada masa ini belum dikenal nama atau kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam artian sebuah kelompok yang set teologi yang jelas, kepemimpinan yang jelas, ataupun pemikiran yang jelas. Murji'ah. Kemudian pada akhir masa Bani Umayyah, ketika Hasan al-Basri salah seorang ulama besar di masanya zaman tabi'in, yang waktu itu ceramah atau ngisi pengajiannya adalah Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid, di mana kemudian Wasil bin Atha menanyakan terkait mereka para sahabat yang terlibat dalam fitnah kubra,
yang saling perang, yang saling membunuh, apakah mereka itu kafir ataukah muslim? Karena Hasan Basri waktu itu tidak mau berkomentar atau diam, namun kemudian Wasil bin Anta angkat tangan dan mengatakan, menurut saya wahai sang imam, mereka tidak muslim dan tidak kafir, tapi mereka mangzilah baina al-mangzilatain. Mereka adalah orang-orang yang muslim di dunia, tapi sungguhnya mereka itu tidak digolongkan sebagai seorang muslim karena telah membunuh saudaranya sesama muslim. Kemudian Wasil bin Anta memisahkan diri dari halaqah Hasan al-Basri, maka Hasan Basri mengatakan laqad ihtazalana Wasil bin Atta. Si Wasil bin Atta itu telah memisahkan diri dari halaqah kami. Ihtazala. Maka kemudian kelompok Mu'tazilah ini membentuk sebuah gerakan pemikiran yang pada masa-masa Bani Abbas nanti menjadi kelompok gerakan politik. Al-Sunnah belum terbentuk. Pemikiran-pemikiran Sepertinya Ustadz sedang terkendala jaringan ya. Mohon ditunggu. mohon maaf internet tiba-tiba terputus. Kalau kita lihat banyak sekali para ulama-ulama yang menurut kita merupakan kelompok daripada ahlu sunnah wal jamaah itu di masa-masa Bani Umayyah mereka termasuk kelompok yang oposisi. Padahal kalau kita lihat nanti konsepnya memberontak awal-awal sebelum terbentuk ahlu sunnah wal jamaah. Yang namanya Abu Hanifah pada masa Walid bin Abdul Malik, salah seorang khalifah Bani Umayyah, itu Abu Hanifah waktu itu masih kecil, tapi bencinya minta ampun dengan rencana untuk membunuh Hajjaj. Abu Hanifah itu. Hajjaj ini adalah orang gubernur Irak yang punya andil besar pembunuhan Husain bin Ali. Setelah siapa pendiri Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat putra mahkotanya Yazid. Kemudian setelah Yazid menjadi khalifah, di sana banyak sekali penolakan-penolakan terhadap kekhalifahan Yazid, terutama dari Madinah dan Mekah. Bahkan Madinah itu menolak sebenarnya, sehingga tentaranya Yazid itu ngobrak-abrik Madinah. Bahkan kemudian Mekah memisahkan diri dari Ibnu Zubair. Nah, Ibnu Zubair memisahkan diri dari kekhalifahan Bani Umayyah, membentuk khalifah sendiri di Mekah, dan itu selama 9 tahun bahkan. Dan itu didukung oleh banyak sekali para sahabat.
nggak mendapat dukungan dari Ibnu Zubair, tapi mereka menahan, jangan Ibnu Zubair, jangan kamu ke Irak, karena nanti ketika ke Irak mereka itu orangnya suka. Kalau kita lihat Abu Hanifah ketika kecil, memang Abu Hanifah tidak nzamanin ya, nggak nzamanin itu apa? Tidak menangi terbunuhnya Husain bin Ali karena waktu itu belum. Tapi ketika dia lahir, dia dewasa, dia Hajjaj waktu itu masih menjadi gubernur Irak, sangat benci sekali dengan Hajjaj, dengan Hajjaj ini, gubernur Irak. Kemudian kalau kita lihat Abu Hanifah pada masa akhir Bani Umayyah sendiri pernah dihukum, pernah dipenjara, yaitu pada masa Marwan bin Muhammad. Pada waktu itu Marwan juga sudah tahu bahwasanya Abu Hanifah itu sudah menjadi ulama besar waktu itu dan sudah mempunyai masa yang besar, bahkan sudah sering diingatkan sama dua murid kesayangannya, Abu Yusuf Hasan. Diingatkan supaya tidak terlalu kritis dengan pemerintah, namun tetap kritis dan sangat tidak suka dengan kekhalifahan Marwan. Bahkan ketika siapa yang memberontak dari Zaid bin Ali Zainal Abidin, ketika melakukan pemberontakan itu didukung penuh oleh Abu Hanifah, bahkan sempat bersembunyi si Abu Hanifah itu orang sangat kaya raya, bisnismen, dia di jalan amal, bisnismen, mendukung secara finansial. Meskipun dia tidak ikut berjihad, tidak ikut melawan pertempurannya Zaid, tetapi secara finansial dia mendukung. Dan pada masa Marwan ini pula, Marwan tahu bahwasanya Abu Hanifah itu sangat mendukung para ahlul bait, sehingga dia ditawarin jabatan untuk menjadi hakim agung di masanya. Ditawarin hakim agung, Abu Hanifah tidak mau menjadi hakim agung. Ini semacam suguk, nyogok supaya Abu Hanifah itu diam dan ikut pemerintahan Bani Umayyah. Maka karena dia tidak mau itu, maka dia akhirnya dipenjarakan di Irak. Waktu itu gubernur Irak, sampai akhirnya beberapa tahun sempat dipenjara dan sempat dipukulin, dicambuk, sampai akhirnya Yazid bin Khubairah ini bermimpi bertemu Rasulullah SAW terkait dengan sikap dia mengeluarkan Abu Hanifah dari penjara. Yang ingin saya sampaikan bahwa Abu Hanifah sebagai ikonnya Ahlus Sunnah wal Jamaah setelahnya itu ternyata sangat tidak suka dengan pemerintahan. Sangat tidak suka dengan pemerintahan Bani Umayyah yang sangat zalim dan bahkan termasuk pendukung khuruj minal imam, memberontak atau keluar dari pemerintahan yang sah. Dan tentu ini berbeda ketika masa-masa Bani Umayyah runtuh, yang Daulah Abbasiyah, di mana Daulah Abbasiyah itu lebih cenderung untuk toleran dan mengakomodir gerakan-gerakan oposisi, baik pada masa awal As-Sufah ya, kemudian Ja'far dan lain sebagainya. Mereka sangat baik. Pada masa Imam Malik, pada masanya Imam Malik kan berarti kan sempat sezaman dengan Abu Hanifah, sempat ketemu. Imam Malik memang dia tidak terlalu banyak di gerakan politik, tetapi dia juga tidak begitu suka dengan perilaku daripada Bani Umayyah. Dan Imam Malik juga menangi runtuhnya Bani Umayyah dan dia termasuk pendukung daripada gerakan Abbasiyah secara spiritual, secara moral. Kemudian pada masa Imam Syafi'i, berarti Abu Hanifah ya kan, Imam Malik, Abu Hanifah yang sangat cenderung frontal dengan pemerintahan. Imam Malik ya tidak terlalu lah. Kemudian muncul Imam Syafi'i itu sudah runtuh itu Bani Umayyah. Sudah masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Abbas ini secara politik sangat stabil. Yang muncul adalah oposan daripada Syiah, tetapi tidak terlalu sebenarnya, tidak terlalu. Meskipun ada beberapa kelompok-kelompok Syiah yang suka memberontak. Bahkan pada masa Harun ar-Rasyid, Imam Syafi'i ini
sempat dituduh sebagai pendukung Syiah sehingga dia di penjara rumah, nggak boleh keluar rumah. Dan kemudian dipanggil menghadap Harun al-Rasyid, ternyata bisa memunculkan hujah-hujah yang sangat baik, sangat bagus, sehingga dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Murid daripada dua murid Abu Hanifah waktu itu, Abu Hanifah sudah meninggal, kemudian muridnya yaitu Abu Yusuf justru menjadi hakim agung di masa Bani Abbas, dan dia sangat loyal dengan pemerintah. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, masa Ahmad bin Hambal ini yang menjadi khalifah adalah Al-Makmun, kemudian Al-Muqtasim dan Wasim, 3 khalifah Abbasiyah. Mereka ini sangat mendukung atau sangat didukung oleh Mu'tazilah. Bahkan mereka ini termasuk kelompok Mu'tazilah. Ideologinya pemikiran Mu'tazilah. Dan di masa inilah terjadi yang disebut dengan fitnah kubra, di mana Mu'tazilah ini melakukan tes istilahnya itu kepada para ulama. Kalau mereka tidak mengikuti paham Mu'tazilah, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Di antaranya adalah Ahmad bin Hambal yang dipenjarakan. Sesungguhnya gerakan Mu'tazilah di masa Bani Abbas ini sudah mulai masuk di pemerintahan sejak masa Harun al-Rasyid, sejak zaman Imam Syafi'i sesungguhnya. Beberapa kali Imam Syafi'i berdebat dengan orang-orang ahli kalam. Imam Syafi'i agak, dalam tanda kutip, agak kalah lah, atau kurang menyukai. Sehingga Imam Syafi'i waktu itu sampai pergi ke Mesir dan kemudian membentuk mazhab baru di Mesir. Tapi intinya pada masa Harun al-Rasyid, Mu'tazilah itu sudah mulai kuat. Dan kuat-kuat yaitu pada masa Khalifah Ma'mun, Muqtasim dan Wasik, di mana mereka itu menguasai pemerintahan dan menguji siapapun yang tidak ikut paham Mu'tazilah. Imam Syafi'i meninggal, Imam Ahmad bin Hambal dipenjarakan sampai berapa tahun karena terkait dengan fitnah khalqul Quran, di mana siapapun yang tidak mengakui Al-Quran makhluk, maka akan dipenjarakan atau bahkan dibunuh di masa Bani Abbas, sampai kemudian muncul Ja'far al-Mutawakkil yang mana dia itu secara pemikiran itu sangat mendukung Ahmad bin Hambal setelah Wasik meninggal, sehingga orang Mu'tazilah gantian disingkirkan dari pemerintahan, dari politik, bahkan mungkin juga sebagian dipenjarakan dan lain sebagainya, dan paham ahlu sunnah menguat. Maka ulama-ulama ini ahlu sunnah dalam tanda kutip ya, karena ahlu sunnah belum terbentuk secara kelembagaan, secara organisasi, masih berupa pemikiran di dalam pemikiran para ulama, baik itu Abu Hanifah, Hasan al-Basri, Imam Malik, ataupun Imam Syafi'i, ataupun Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mereka memberikan dukungan yang sangat besar kepada pemerintah Bani Abbas, karena memang pemerintah Bani Abbas itu yang pada zaman Mutawakkil memberikan dukungan sangat besar terhadap mereka yang seide ataupun sepemikiran dengan Ahmad bin Hambal. Nah, di sini mulai muncul pemikiran bahwasanya keluar daripada imam itu dianggap bertentangan dengan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, atau Ahlussunnah mengatakan kita tidak boleh keluar dari imam. Maksudnya, jadi kalau ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya jamaah itu maksudnya adalah pemerintahan. Kita tidak boleh khuruj minal imam. Kita harus selalu mendukung pemerintah, tidak boleh memberontak pemerintah. Ya kan ini berbeda nih. Ketika pada masa awal Bani Umayyah, di mana Abu Hanifah sendiri melakukan sangat kontroversi dengan pemerintah, bahkan sampai di penjara. Tapi ketika mulai Ahmad bin Hambal, kemudian setelahnya justru muncul kita itu tidak boleh keluar dari pemerintah, dan siapapun yang keluar dari pemerintah dianggap bughot atau pemberontak. Nah, mungkin ingat zaman Gus Dur ya, siapa yang menolak Gus Dur dianggap bughot. Nah, jadi mereka yang menolak pemerintah itu dianggap bughot karena memang posisi mereka sekarang sedang berada di pemerintahan. Itu secara politik. Untuk secara pemikiran sesungguhnya waktu itu terkenal dengan namanya Ahlul Ra'yi dan Ahlul Hadis. Apa itu Ahlul Ra'yi? Yang dimaksud dengan Ahlul Ra'yi adalah para pemikiran para ulama yang mendukung logika ataupun
sangat sangat ngefans dengan logika Aristoteles. Mereka ini dalam ranah kalam adalah diwakili oleh Mu'tazilah. Mereka adalah ahlul ra'yi. Yang kedua adalah ahlul hadis. Ahlul hadis itulah mereka yang berusaha untuk melihat sesuatu, terutama terkait dengan persoalan ketuhanan, tauhid itu dengan hadis Nabi saja. Jadi kalau terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat, misalnya mereka cenderung takwid saja. Sementara Mu'tazilah itu takwil. Zaman ini, zaman Ar-Rasyid terutama ya kan, makanya Imam Syafi'i termasuk mengatakan mengharapkan ilmu kalam, paham kalam, karena pada zamannya ilmu yang disebut dengan ulama kalam itu ya Mu'tazilah. Jadi kalau ada istilah ulama kalam di masa para imam, yaitu di masa Imam Malik, di masa Imam Syafi'i, di masa Imam Hanafi, kalau disebut ulama kalam di masanya, maksudnya adalah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah ini memang termasuk pioner awal mereka mengkonsep terkait ilmu kalam. Jadi ilmu kalam terkonsep secara rapi itu ya Mu'tazilah itu. Memang di sana ada Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya, ada Jahm, ada yang lain, tetapi konsep yang sangat rapi ya Mu'tazilah ini, bahkan mereka dan Hasid juga sudah cukup kuat. Kemudian di masa Makmun, kemudian Mu'tasim, masa Wasik juga bisa menguasai pemerintahan. Jadi ada dua kelompok, ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Belum ada namanya ahlu sunnah wal jamaah. Sampai muncul orang yang namanya Ibnu Qulab. Ibnu Qulab ini dia sesungguhnya pemikirannya sama dengan Ahmad bin Hambal. Hanya Ahmad bin Hambal ini cenderung yang orangnya sangat tekstual. Maksudnya adalah ketika terkait dengan ayat-ayat udahlah gunakan teks dan kita taklid gitu saja. Sementara Ibnu Qulab ini cenderung melihat bahwasanya Mu'tazilah ini menggunakan logika, maka ketika menghadapi orang-orang kelompok Mu'tazilah mau tidak mau mereka harus menggunakan logika untuk mengkanter pendapatnya Mu'tazilah ini. Meskipun sesungguhnya antara Ibnu Qulab dengan Ibnu Hambal itu sejalan, hanya bedanya adalah terkait dengan penggunaan logika, tapi memang secara akurnya itu kurang akur antara Ibnu Qulab dengan Ibnu Hambal. Meskipun mereka sama satu perjuangan sesungguhnya. Kemudian zaman setelahnya lahirlah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tahun berapa? Tahun 260 Hijriyah. Imam Asy'ari ini dari awal memang dia itu ya tarabba atau terdidik sebagai seorang Mu'tazilah tulen. Seorang yang yang sangat mendalami pemikiran Mu'tazilah. Bahkan dikatakan selama 40 tahun itu dia adalah pendukung Mu'tazilah. Dia merupakan murid daripada Al-Jubai. Yang dia itu salah seorang konseptor daripada paham Mu'tazilah. Setelah 40 tahun ada perpindahan haluan di mana ia itu mulai mengoreksi pemikiran-pemikiran dia. Bagaimana dia bisa mengoreksi itu? Ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya sebab dia mengoreksi pemikirannya adalah karena dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruh mimpi ini, dia mimpi kemudian dia itu ada lalat. Ketika ada lalat dia itu nepukin lalat lah istilahnya. Nepukin lalat, menyingkirin lalat. Nah, disebut sebagai orang-orang yang berusaha untuk merusak merusak agama Islam. Maka ketika dia bangun, dia berpikir, kenapa saya bermimpi seperti itu? Nah, dari mimpi ini itulah kemudian dia mengintervensi diri. Mungkin maksudnya adalah saya ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan akidah Islam dari lalat-lalatnya kaum Mu'tazilah, seperti itulah. Sehingga dari sini dia berpikir untuk mengoreksi ulang. Dia kemudian melakukan uzlah. Uzlah itu melakukan tidak keluar rumah beberapa waktu, sampai kemudian pas hari Jumat dia keluar rumah, dia berkhutbah, ceramah sambil berdiri, kumpulkan orang banyak, kemudian dia mengatakan, wahai jamaah semuanya, kalian tahu siapa saya? Saya ini Abu Hasan Al-Asy'ari, pengikut Mu'tazilah.
dan saya sekarang ini melepaskan ideologi Mu'tazilah seperti saya melepaskan jubah saya. Dia copot jubahnya, dia lempar. Sejak itulah dia menjadi pendukung kuat dari paham Ahmad. Dan ini kita lihat secara tertulis di dalam karya beliau yang berjudul Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah di dalam bab pertama halaman 1, 2, 3, 4 itu disebutkan prinsip-prinsip terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari inilah yang kemudian menjadi konseptor pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menulis buku judulnya Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebentar saya cek bukunya. Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini prinsip atau cetak biru wal Jamaah. Beliau juga punya buku Al-Ibanah. Al-Ibanah juga prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau tetap menganjurkan siapapun ilmu kalam, sehingga mempunyai kitab lain yaitu Risalatu Istihsan Al-Khawd fi Ilmil Kalam. Jadi kalau ada yang mengatakan Imam Asy'ari itu kemudian anti dengan ilmu kalam dan melarang pembelajaran ilmu kalam, maka pendapatnya itu tertolak karena di kitabnya Risalatu Istihsan Al-Khawd fi Ilmil Kalam ini justru menganjurkan mereka yang ilmu kalam. Di dalam kitab yang lain, Al-Lumah dengan paham ilmu kalam. Bahkan ketika ingin membuktikan adanya Tuhan, menggunakan qiyas ghaib ala syahid, yaitu dengan melihat alam fisik untuk membuktikan adanya alam metafisik. Ini merupakan ciri khas daripada ulama kalam, yaitu membuktikan Tuhan dengan melihat alam ciptaannya, atau qiyasul ghaib ala syahid, atau qiyas atau melihat alam fisik untuk membuktikan adanya alam metafisik. Kemudian yang tidak kalah penting daripada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sejak zaman Imam Asy'ari ini adalah itu tadi, tidak boleh keluar dari imam tadi, karena memang kelompok-kelompok Ahlus Sunnah sudah mendapat kekuasaan, sudah berada di kekuasaan. Sejak zaman itu sampai sekarang Ahlus Sunnah selalu mengatakan al-khuruj minal imam haram. Jadi memberontak dari memberontak atau keluar dari pemerintahan yang sah itu haram. Bahkan ketika kita membaca Muqaddimah Ibnu Khaldun, di situ dikatakan andai suatu pemerintah itu digulingkan, dikudeta, dan dia sudah menjadi pemerintahan yang sah, maka rakyat tetap harus ikut pemerintahan yang sah itu tadi, tidak boleh memberontak. Andai seorang khalifah itu sifatnya itu kerajaan, bukan didasarkan pemilihan alul hali wal aqdi, tetapi berdasarkan pilihan daripada raja sebelumnya, maka pemerintahan itu sah. Sementara kalau kita rujuk kembali ke masa Imam Abu Hanifah sangat getol untuk menyuarakan bahwasanya pemimpin itu harus berdasarkan musyawarah dari ahlul halli wal aqdi, atau dari anggota DPR lah, atau anggota MPR ya, anggota MPR untuk bermusyawarah dan menentukan siapa yang berhak untuk menjadi khalifah. Kemudian paham lain yang juga sangat fenomenal pada masa Abu Hasan Al-Asy'ari adalah bahwa beliau tidak mengkafirkan siapapun yang masih dianggap sebagai ahlul qiblah. Di dalam sebuah buku, sebentar, saya tunjukkan bukunya, Maqalatul Islamiyin. Dalam sebuah buku Maqalatul Islamiyin, beliau mengatakan bahwasanya saya tidak akan mengkafirkan siapapun selama dia itu masih pengikut ahlul qiblah. Apa yang dimaksud ahlul qiblah? Ahlul qiblah adalah mereka yang masih percaya dengan rukun iman dan rukun Islam. Sebentar. Ternyata kitab yang tidak
bawah. Aha. Kitabnya nggak ke bawah. Intinya seperti itu. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Furaq, salah seorang muridnya, kalau kita membaca kitab Maqalatul Islamin, di situ tidak ada ungkapan. Di situ disebutkan Maqalatul Islamin itu di bagian depan itu terkait dengan firqah najiyah, kayak di HPT ya. Di HPT kan di bab awal kan fa'inal firqah najiyah, minas salam ajma'u ala annal itiqad dan sebagainya kan. Di Maqalatul Islamin juga disebutkan terkait dengan al firqah najiyah, bahwa yang najiyah ya ahlul haqq sunnah ya kan. Kemudian disebutkan kelompok-kelompok yang dolah itu diantaranya adalah Khawarij dengan berbagai variannya, Mu'tazilah dengan berbagai variannya, Syiah dan berbagai variannya. Yang menarik tidak mengkafirkan mereka. Padahal kalau kita lihat kelompok Khawarij itu selalu mengkafirkan kelompok yang berada di luar Khawarij. Bahkan pelaku dosa besar itu berarti siapa? Peminum khamr, pelaku dosa besar. Berzina, dosa besar. Itu mereka dianggap pelaku dosa besar ini kafir dan masuk neraka selamanya. Mu'tazilah sendiri mengatakan para sahabat yang saling bunuh itu, yang saling perang antara Ali dan Muawiyah, dua-duanya kafir dan khalidan finnar, masuk neraka kekal, ya kan? Jadi satu sama lain saling mengkafirkan. Kalau sudah kafir, otomatis sudah boleh dibunuh, maka terjadi pertempuran luar biasa. Pada masa Imam Asy'ari ini memang antar kelompok ini sangat luar biasa, terjadi pertempuran dan pertumpahan darah dan lain sebagainya. Sehingga Imam Asy'ari merasa jenuh, kok seperti ini, kok antar umat Islam saling bunuh dan lain sebagainya. Akhirnya berpikiran bahwasanya mereka itu para kelompok-kelompok Islam itu selama mereka itu sama-sama bertauhid, hanya perbedaan di dalam paham furu' akidah saja, maka sesungguhnya mereka masih muslim, masih mukmin, hanya mukmin yang sesat. Maka ketika kita membaca Maqalatul Islamin, tidak ada ungkapan daripada Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini yang mengkafirkan kelompok lain. Bahkan diriwayatkan dari muridnya Ibnu Furaq bahwasanya Imam Asy'ari mengatakan isyhadu anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Saksikanlah olehmu bahwasanya saya tidak akan pernah mengkafirkan siapapun selama dia itu ahlul qiblah, selama dia itu beriman kepada rukun Islam dan rukun iman. Mereka tidak kafir. Mereka tetap muslim. Tapi zaman sekarang mudah sekali kita melihat ada orang yang ke kuburan karena tawasul, musyrik, ya kan, namanya melakukan perbuatan yang menurut mereka berbeda, bid'ah, ahlul bid'ah, kafir, karena menggunakan demokrasi, tughut, anti demokrasi dan sebagainya. Ini kan kelompok-kelompok yang sebenarnya itu terlalu hulat, terlalu berlebihan, mudah mengkafirkan kelompok lain. Ini tidak bisa. Menurut Imam Asy'ari nggak bisa seperti ini. Oleh kita tidak boleh mengkafirkan seorang hanya berdasarkan pada perbedaan ijtihad furu' akidah saja. Selama usul akidah itu sama, jangan dikafirkan. Maka dalam akidah itu kan ada dua. Usul akidah, yaitu rukun iman, rukun Islam, itu usul. Selama usul ini masih dipegang kuat, oke, muslim. Kalau furu', nah furu' ini mah bisa beda. Allah itu istiwa al-aras, yang sana mengatakan istiwa itu ya dimaknai apa adanya, yang sana isbat, tafwid, yang sana takwil. Macam-macam bisa kan? Nah, ini termasuk furu' akidah terkait dengan sifat Allah. Apakah sifat Allah itu bagian daripada zat Allah? Ahlussunnah mengatakan sifat Allah itu bukan bagian. Mu'tazilah itu mengatakan bagian dan lain sebagainya. Sehingga Mu'tazilah sering dianggap sebagai orang yang menafikan sifat Allah. Mereka nggak menafikan, tapi mereka menyatakan bahwasanya antara sifat dan zat itu adalah satu kesatuan. Seperti halnya kita melihat kayu. Antara kayu dengan sifat kayu, ya satu kesatuan. Nggak bisa kita kemudian antara kayu dan sifat kayu, karena kita tidak mau Mu'tazilah harusnya ada zat kayu itu, tetapi sifatnya beda-beda kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan perbedaan-perbedaan filosofis yang tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu disaling mengkafirkan, hanya persoalan seperti ini. Apalagi kemudian muncul Imam Razi terkait dengan khalqul Quran, di mana Imam Razi juga berusaha untuk menengahi terkait dengan Quran makhluk. Quran itu
muncullah suku Arab, muncullah bahasa Arab. Dari sini maka bahasa Arab ini tentu makhluk secara bahasa. Tetapi di samping bahasa itu ada namanya kalam nafs. Kalam nafs itu seperti ketika Anda berbicara dengan diri Anda sendiri, batin, besok saya mau pergi ke pasar, tapi dalam hati. Ini bisa dipahami, tetapi ini bukan berupa kalimat, bukan berupa kata-kata. Nah, ini kalam nafsi inilah yang sesungguhnya azal. Kalam nafsi inilah terkait dengan azalnya Allah. Karena Allah itu azal, maka semua sifat-sifat Allah itu harus azal. Kalam nafsi ini adalah kalamullah yang sifatnya azal. Imam Razi berusaha untuk menengahi ini. Kemudian Imam Razi mengatakan, terkait kalam nafsi diperdalam oleh ilmu kalam, sementara terkait kalam lafzi itu diperdalam oleh ulama usul. Maka ketika ulama usul memperdalam usul fikih, mereka itu memperdalam kalam Allah yang terkait dengan bahasa Arab. Maka Al-Quran dipretelin, ditafsirkan, diulek-ulek lah saya itu, terserah lah sampai berbagai pendapat ini itu, karena dia posisi dia bahasa itu, bahasa sebagai sarana untuk mengetahui makna, bahasa sebagai pintu awal untuk mengetahui makna, karena dia bahasa ya bolehlah diutak-utak, dan bahkan teori-teori kebahasaan yang digunakan untuk memperdalam atau mengetahui makna Al-Quran adalah teori bahasa Arab yang umum dilakukan oleh orang Arab. Belajar bahasa Arab seperti nahwu, shorah, balaghah, ma'ani, bayan, badi' dan sebagainya. Teori-teori itu yang digunakan untuk mempelajari bahasa Al-Quran yang memang makhluk itu. Maka ketika kita memperdalam usul fikih, kita akan menemukan sekian pendapat ulama. Sah-sah saja gitu. Itu menurut Imam Razi. Jadi usul fikih menjadi seperti itu, ada Hanafi, Hambali, Syafi'i dan sebagainya, itu karena kita mempelajari bahasa Arab, dan sifatnya bahasa sebagai makhluk itu mutaghayyir, berubah-ubah, bias pemahaman, bisa berbeda interpretasi dan lain sebagainya. Kecuali hal-hal yang sifatnya itu sudah pasti, yang itu tidak bisa berubah, maka kemudian para ulama usul mengatakan ada yang sifatnya qat'iyat. Qat'iyat itu apa? Sesuatu yang memang semua orang itu ketika memahami ini tidak akan berubah, pasti satu pemahamannya. Seperti Allah itu Esa, ya namanya Esa ya Esa, nggak bisa Esa menjadi 2, 3, Esa itu Esa 1. Nah, sehingga muncul adalah yang qat'iyat. Qat'iyat nanti dibagi menjadi 4, yaitu qat'iyat yang terkait dengan al-ghaibiyat, kemudian qat'iyat yang terkait dengan ibadat, kemudian qat'iyat yang terkait dengan al-akhlak, kemudian al-qat'iyat yang terkait dengan al-muamalat dan sebagainya. Nah, ini adalah interpretasi ulama usul untuk menyikapi bahasa Arab yang lafzi tadi, yang makhluk tadi. Ini merupakan di antara pendapat daripada Imam Razi di dalam kitab Al-Mahsul jilid 1. Baik, hal yang sangat fenomenal tadi yaitu itu tidak mengkafirkan ahlul kitab juga sering diulang-ulang sungguh oleh para ulama Asy'ari. Termasuk diantaranya adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Faisul Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah, di situ secara jelas membedakan ini loh Islam, ini loh zindik. Kita jangan mengkafirkan. Untuk mengkafirkan itu tidak sederhana, karena setiap ayat itu ada namanya qoro'in. Setiap kita mau ada ayat-ayat yang butuh takwil, takwil itu tidak sembarangan, karena takwil itu adalah suful lafzi min ma'nal hakiki ila ma'nal majazi li qarinatin tadullu alaihi. Jadi ketika hendak mentakwil ayat itu butuh indikator tertentu supaya ayat ini bisa ditakwil, karena sesungguhnya mentakwil itu adalah memalingkan makna sesungguhnya kepada makna lain yang lebih dekat dengan makna tadi, karena ada sesuatu, ada korinah. Korinah itu misalnya gini, daun itu melambai-lambai. Maksud daun melambai-lambai? Yang melambai-lambai itu kan saya, tangan manusia. Maksud daun melambai-lambai? Ya, kan ini kan korinah. Ini namanya indikator. Oh, kalau gitu maksudnya itu daunnya itu kena angin, gitu kan? Si fulan datang ke sini membawa buah tangan. Masa tangan berbuah? Nah, ini kan enggak. Maksudnya itu buah tangan itu bukan tangannya berbuah, bukan. Maksudnya itu membawa oleh-oleh. Nah, kan itu namanya korinah, itu namanya indikator. Ketika menurut Imam Ghazali ya, di dalam Faisul Tafriqah bisa dibahas secara detail. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwasanya kita butuh untuk mentakwil itu butuh korinah. Sementara kalau kita baca di dalam usul fikih, korinah itu dibagi menjadi 4. Ada namanya korinah syar'iyah, ada namanya korinah lafziyah, ada namanya korinah urfiyah, ada namanya korinah lughawiyah, dan macam-macam.
Nah, perbedaan korina inilah yang kemudian oleh Ibnu Rus di dalam kitabnya Faslul Maqal Fima Baina Syari' wal Hikmah Bil Ittisal. Beliau mengatakan bahwasanya ketika ada perbedaan takwil antar ulama, maka mereka tidak boleh untuk mengkafirkan ulama lain. Sehingga menurut Ibnu Rus di dalam kitab Faslul Maqal Fima Bainal Hikmah wa Syar'i min al-Ittisal, beliau mengatakan bahwasanya di dalam pemikiran Islam tidak boleh saling kafir mengkafirkan. Kafir mengkafirkan itu ketika terkait dengan usul prinsip dasar agama atau usul akidah, terkait dengan usul akidah. Adapun di dalam pemikiran Islam tidak ada. Maka Ibnu Rus sangat menentang pendapat Imam Al-Ghazali di dalam kitab Tahafut Al-Falasifah, di mana Imam Ghazali mengkafirkan para filsuf. Sehingga Ibnu Rus sendiri menulis buku judulnya Tahafut At-Tahafut. Nah, di dalam kitab Tahafut itu juga menentang, jangan sampailah kemudian kita itu mengkafirkan pendapat lain hanya karena perbedaan pemikiran. Perbedaan pemikiran. Memang ada di dalam Tahafut Al-Falasifah sendiri, waduh ternyata udah 1 jam ya. Di dalam Tahafut Al-Falasifah sendiri memberikan kriteria bagaimana mana yang disebut kafir, enggak. Pendapatnya ada 20 poin. 3 dianggap kafir, yang 17 masih bid'ah dan sebagainya. Baik. Sebelum saya tutup, intinya yang ingin saya sampaikan adalah terkait moderasi ini, bahwa pemikiran Asy'ariyah ini itu sangat bagus untuk kemudian kita ambil hikmahnya, bahwasanya kita itu tidak bolehlah kemudian hanya perbedaan pemikiran kita mengatakan dia kafir, hanya perbedaan dalam memahami Quran Sunnah, kemudian dia itu ahlul bid'ah, kemudian dia itu syirik, dia musyrik, dia penyembah kuburan, dia penyembah kiai, dia itu terlalu kultus. Klaim-klaim itu janganlah mudah keluar dari mulut kita. Karena sesungguhnya mereka-mereka itu juga mempunyai dasar, punya dalil. Selama sesuatu itu ada dalil dan ada wajhul istidlal dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya silahkan saja berbeda. Tapi dengan perbedaan itu kita saling menghormati, sebagaimana Imam Abu Hanifah punya perbedaan pendapat dengan Imam Malik, berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, berbeda dengan Imam Hambali, dengan Imam Ibnu Hanbal berbeda. Tapi saling terkait. Anda tahu bahwasanya Abu Hanifah itu temannya siapa? Pendukung berat Zaid. Imam Zaid ini Syiah Zaidiyah. Syiah ya, pendukung pendiri Syiah. Yang pengikutnya kemudian menjadi Syiah Zaidiyah ya. Imam Syiah gampangnya seperti itulah. Yang namanya Imam Abu Hanifah itu berguru kepada siapa? Imam Ja'far Shadiq. Siapa Ja'far Shadiq? Salah seorang imam Syiah juga. Yang namanya Imam Zaid itu berguru kepada siapa? Wasil bin Atha. Siapa Wasil bin Atha? Pendiri Mu'tazilah. Tapi dalam ini mereka akur-akur saja gitu. Berbeda dalam pemikiran akidah, berbeda dalam fikih, tapi akur gitu. Biasa-biasa saja. Bahkan kalau antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hanbal itu kalau dialog, meskipun mereka itu kadang guru dan murid berbeda, ya sambil guyon gitu, sambil enjoy. Antara Abu Yusuf dengan Abu Yusuf itu murid Abu Hanifah, karena Imam Syafi'i tidak ketemu Abu Hanifah. Abu Yusuf dengan Imam Syafi'i itu sering dialog, terjadi perbedaan pendapat tuh. Karena waktu ke Baghdad, Imam Syafi'i itu ngekos karena nggak punya rumah, ngekos di rumahnya Abu Yusuf. Ketika ngekos itu di situ, itu sering terjadi perbedaan pendapat, dialog, biasa-biasa aja sambil guyon, sambil makan-makan, fine-fine saja gitu loh. Tapi kemudian zaman sekarang perbedaan fikih, kemudian kita rebutan masjid, ya kan, perbedaan akidah, kafir, musyrik. Bahkan ketika kita melihat di Timur Tengah, berbagai macam perbedaan itu akhirnya menimbulkan kekacauan, krodit yang sangat luar biasa. Perang saudara di Suriah, perang saudara di mana-mana, di Irak, dan sebagainya, antara Syiah, antara Sunni, antara Khawarij. ISIS kan gerakannya sangat radikal sekali. Ansarul Baitul Maqdis kan gerakannya sangat radikal sekali, bisa diputar ulang lah istilahnya itu apa yang saya sampaikan pada ceramah lalu terkait dengan gerakan-gerakan Islam radikal ya kan, itu karena mau apa? Mudah mengkafirkan. Kalau kita tidak mudah mengkafirkan tidak seperti itu, maka Asy'ariyah itu adalah gerakan yang sangat moderat sebenarnya, sangat moderat yang kemudian perlu untuk kemudian kita dukung dan kita bangkitkan. Maka Al Azhar selalu mendukung gerakan Asy'ariyah, di antaranya melalui
pengajian-pengajian di Masjid Azhar ataupun dengan menulis berbagai macam buku yang mengkanter mereka gerakan-gerakan Islam radikal ini. Supaya apa? Meredam orang-orang yang mudah mengkafirkan, yang dikit kafir, dikit musyrik. Padahal kita itu kan harus belajar usul fikih, istihad itu. Butuh ilmu kalam, butuh ilmu alat. Tidak sederhana dalam beristihad. Banyak piranti-piranti yang harus kita pelajari gitu. Bukan persoalan sepele. Untuk menentukan sesuatu yang halal haram itu bukan hal mudah. Maka ketika ada orang yang baru belajar Islam kemudian menyebar meme yang kadang kita itu bikin ngelus jodoh gitu. Dikit-dikit mengatakan astagfirullahaladzim dan buat meme ternyata tinta cumi-cumi haram. Nah, padahal terkait tinta cumi-cumi khilaf antar ulama. Kalau khilaf kita kata khilaf jangan kemudian astagfirullahaladzim ternyata mereka telah berzina. Untuk mengklaim siapa? Orang yang menikah dengan wanita hamil. Padahal terkait pernikahan orang hamil itu khilaf besar di kalangan para ulama. Imam Syafi'i membolehkan, mazhab Syafi'i membolehkan. Itu sesuatu yang khilaf ya biarkan saja lah khilaf gitu kan. Terkait dengan tawasul, mereka musyrik menyembah kuburan. Janganlah seperti itu. Ini itu masih khilaf antar ulama. Sesuatu yang terasa khilaf, katakan khilaf. Menurut ini begini, menurut ini begini. Kita sampaikan aja gitu. Jadi jangan kemudian kita klaim ini sesat, ini kafir. Maka sering saya sampaikan, siapa yang tidak tahu perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka mereka sesungguhnya belum mencium bau fikih. Maka kita harus open, karena perbedaan itu sesuatu yang satu merah. Bahasa Arab sendiri itu membuat kita itu berbeda. Huruf ba wamsau biru usikum, gara-gara biru usikum, itu dalilnya sama semua. Wamsau biru usikum terkait wudhu itu dalilnya ayatnya itu semua. Tetapi ayatnya sama, cara wudhunya bisa macam-macam. Syafi'iyah itu cukup 3 helai rambut sah, tetapi bagi Hanafi harus seluruh, karena ba itu ada yang memahami itisab, ada yang memahami tab'ain. Maka sikap moderat ini penting untuk apa? Mempersatukan umat. Maka sering kita katakan bahwasanya perbedaan itu sesungguhnya rahmat ketika itu kita bisa memanage dengan baik. Kenapa rahmat? Karena kita menjadi variasi. Ketika ada persoalan banyak solusi yang ditawarkan. Bisa ambil ini, bisa ambil itu, bisa macam-macam, banyak solusi yang ditawarkan gitu. Tetapi ketika kita itu melihat perbedaan itu adalah saingan, perbedaan adalah musuh dan sebagainya, maka bukan rahmat lagi. Perbedaan pendapat menjadi azab. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjut dalam sesi dialog. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi pada malam hari ini terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan moderasi pemikiran Islam. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk langsung saja open mic. Atau boleh juga disampaikan melalui kolom chat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Dilanjut dengan doa saja kalau begitu, Ustaz. Tafadhol. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan sedikit ya terkait konsep-konsep di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, ada memang beberapa konsep di dalam Ahlussunnah wal Jamaah selain 3 hal tadi, terkait dengan al-khuruj minal imam tadi, kemudian terkait dengan tidak boleh mengkafirkan orang lain secara mudah, kemudian lain-lain. Ada beberapa hal yang mungkin sering muncul di masyarakat, yaitu terkait dalam penyikapan terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Terkait ayat-ayat mutasyabihat ini secara jelas, baik di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah maupun kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka selalu menggunakan tafwid atau takwil. Tafwid atau ta'wil. Apa itu tafwid? Tafwid itu adalah bahwa setiap bahasa itu pasti punya makna. Ketika saya mengatakan ini pulpen itu sebenarnya sekedar bahasa saja.
simbol saja. Intinya ini, barang ini. Intinya itu. Nah, ini namanya, kalau kita mengatakan pulpen, kemudian bentuknya ini namanya isbat. Saya meyakinkan bahwasanya makna pulpen ini bentuknya seperti ini. Seperti ini. Nah, maka di dalam terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan tafwid. Tafwid itu apa? Kalau secara makna kan seperti ini, tapi Ahlus Sunnah nggak mau mengatakan bahasanya ya tullah faqaidim. Karena tangan kan seperti ini, ada darah, ada tulang, ada apa. Ini kita lah. Kalau kita isbat artinya kita yang menyatakan tangan Allah seperti ini. Kalau kita memaknai lafal bahasa apa adanya, maka kita dianggap menyamakan Allah dengan makhluk. Maka cara yang digunakan adalah dengan melakukan tafwid, yaitu memang kaki tangan seperti ini ya tullah, tapi maknanya bukan tangan seperti ini, serahkan saja sama Allah. Nah, ini kan makanya sebagian ulama mengatakan tafwid itu sesungguhnya adalah takwil juga. Kenapa tafwid itu takwil? Karena yang disebut takwil adalah sarful lafzi minal ma'naul hakiki ila ma'naul majazi li qarinatin tadullu alaih. Yaitu berusaha memalingkan makna asli ke makna lain. Makna asli tangan kan seperti ini, tapi tafwid itu nggak mau seperti ini, sehingga tafwid itu sesungguhnya takwil karena tidak mau menggunakan makna asli. Ya, cuman maknanya apa? Kita serahkan sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, takwil. Takwil itu apa? Yaitu merubah makna yang ada ke makna lain karena lebih sesuai. Ya tullah faqaidim maksudnya adalah kuasa Allah sesuai dengan kuasa makhluknya. Nah, seperti itu. Ini namanya takwil. Itu di dalam ayat-ayat mutasyabihat. Sehingga Ahlus Sunnah mengatakan tafwid atau takwil. Bukan takwil saja. Dua-duanya diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua-duanya diakui. Itu yang pertama. Yang kedua terkait pandangan alam raya. Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat bahwasanya alam raya ini sifatnya makhluk khuliqa minal adam. Apa yang dimaksud khuliqa minal adam? Ketika Allah ada, itu alam raya itu nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada, kosong. Kemudian kun fayakun. Menjadilah alam raya ini. Sehingga Ahlus Sunnah mengatakan alam raya ini sifatnya makhluk. Ini berbeda dengan pendapat para filsuf di mana mereka mengatakan bahwasanya alam raya ini sifatnya qadim. Apa yang disebut dengan alam qadim? Alam qadim maksudnya adalah bahwasanya Allah ada, tetapi Allah itu khaliq, pencipta. Yang namanya pencipta itu harus ada yang diciptakan. Selama tidak ada yang diciptakan bukan pencipta namanya. Maka muncullah alam. Dan alam ini sifatnya muncul bukan dari ketiadaan, tetapi dia merupakan bias daripada adanya Allah Subhanahu wa taala. Muncul Allah, maka secara otomatis muncul alam raya. Karena Allah al-khaliq, maka disebut dengan ilatul ula, ilat yang pertama. Kalau mereka analogikan itu seringnya dengan matahari. Matahari itu, munculnya matahari otomatis ada sinar matahari. Sinar ini sangat tergantung adanya matahari. Tetapi ketika ada matahari itu secara otomatis muncul sinar. Allah dan alam raya ini sifatnya adalah ilah wal ma'lul. Ilah wal ma'lul. Sementara bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, alam raya itu bukan ilah wal ma'lul, tetapi antara khaliq dengan makhluk. Sementara bagi Ibnu Taimiyah ini dia tidak mengatakan alam raya ini makhluk. Juga tidak mengatakan alam ini makhluk secara mutlak, tapi juga tidak mengatakan alam raya itu qadim secara mutlak. Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah ini sungguhnya merupakan pendapat dari Al-Baghdadi, Abu Barakat Al-Baghdadi. Al-Barakat Al-Baghdadi itu sebagian ulama mengatakan sebelumnya dia Yahudi. Tapi apakah dia tetap Yahudi? Nah, ini khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan dia sudah masuk Islam dan sebagainya. Prinsipnya, menurut Ibnu Taimiyah dan termasuk Abu Barakat Al-Baghdadi, bahwasanya alam raya ini dilihat dari sisi ciptaannya dia itu makhluk. Tetapi dilihat dari sisi zaman dia itu qadim gitu. Ini memang pendapat Ibnu Taimiyah agak membingungkan. Dia berusaha mengawinkan antara qadim dengan hadis, tetapi akhirnya membingungkan. Dan ini kemudian kalau kita lihat itu sebenarnya agak tidak mirip, tetapi agak mirip dengan pendapatnya Ibnu Rus, di mana kemudian Ibnu Rus mengatakan alam itu kalau dilihat dari sisi zaman yaitu makhluk, tetapi dilihat dari sisi keberadaan dia dan Allah dia itu qadim. Nah, ini kan agak mirip-mirip sesungguhnya. Tetapi Ahlus Sunnah mengatakan alam raya ini diciptakan murni. Allah ada, alam raya nggak ada. Kemudian kun
fayakun, maka ada. Jadi adalah alam raya ini. Tuh. Kemudian terkait tauhid. Tauhid itu adalah satu kesatuan. Maka di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, pembagian tiga tauhid tadi itu yang biasa disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahab merupakan perbedaan mereka di dalam melihat epistemologi daripada ilmu kalam itu sendiri. Bagi mereka manusia itu secara fitrah semuanya sudah bertauhid. Karena ketika Allah itu menyumpah manusia, alastu birabbikum qalu bala, maka secara otomatis di kandungan itu sudah bertauhid uluhiyah, sudah bertauhid rububiyah, setelah bertauhid asma sifat di kandungan. Ketika lahir akhirnya macam-macam, tetapi tauhid ini tetap melekat. Maka tauhid rububiyah terutama itu tetap melekat. Maka kemudian ketika dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah, itu tadi. Ketika kita tanya kepada orang-orang, kepada manusia, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah yang akan menciptakan. Tetapi bagi Ahlussunnah tidak ada pembagian ini. Kenapa? Karena sesungguhnya ayat wala in sa'altahum ini diturunkan untuk kaum musyrik Mekah pada waktu itu. Mereka orang musyrik Mekah itu memang disebut musyrik karena menyekutukan syaraka yusyariku, ya kan? Musyrik itu menyekutukan, artinya mereka percaya Allah. Maka ketika tanya wala in sa'altahum, ketika kamu tanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Tapi mereka percaya juga dengan Hubal, mereka percaya dengan Lata, mereka percaya dengan Uzza, mereka percaya dengan Manat, kemudian Salit dan lain sebagainya. Jadi musyrik itu ya percaya sama Allah, tapi percaya dengan yang lain. Kalau kita lihat kenyataan realitas kehidupan manusia saat ini atau pada zaman dulu, itu ada namanya orang-orang yang tidak bertuhan sama sekali, komunis. Kalau kita baca ilmu kalam namanya ad-dahriyun atau at-tabi'iyun. Banyak sekali disebutkan dalam kitab ilmu kalam, seperti dalam kitab Al-Ibkar fi Usuluddin karya Imam Amidi. Di sana disebutkan secara rinci kantor para ulama kalam untuk mengkanter orang-orang ad-dahriyun yang hanya percaya kepada alam raya muncul dengan sendirinya. Ya semacam Darwin lah, semacam Marxis lah. Alam raya itu muncul dengan sendirinya karena reaksi alam. Ini bukan pendapat baru yang disampaikan oleh Darwin, yang disampaikan oleh Marxis, Karl Marx itu bukan pendapat baru. Di dalam ilmu kalam mereka disebut dengan at-tabi'iyun atau ad-dahriyun. Nah, mereka benar-benar mesti nggak percaya Tuhan sama sekali. Maka jangan kemudian ayat yang turun di Mekah untuk orang Mekah saja diumumkan, diberlakukan umum. Akhirnya nggak matching, nggak cocok. Coba Anda tanya kepada orang komunis, apa kamu percaya Tuhan? Mereka kan nggak percaya ada Tuhan. Nggak ada Tuhan sama sekali. Beda ketika orang Mekah dulu percaya sama Allah masih. Makanya wali tahum man khalaqas samawati wal arda itu ya la yaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah karena mereka memang pasti percaya Allah. Nah, ini untuk mereka. Sementara kalau kita lihat kenyataan hidup kita saat ini, ada juga orang yang tak percaya Tuhan sama sekali. Maka bagi Ahlussunnah wal Jamaah termasuk yang disebutkan di dalam kitab Himpunan Putusan Terjemah Madhab Iman, Allah itu al-ahadu di dalam kitab apa itu disebutkan al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi Allah itu satu baik dalam sifat, baik dalam asma, baik dalam af'al. Ini satu kesatuan tidak boleh dipisah-pisahkan. Ketika ini dipisah-pisahkan akan menjadi rancu karena ketika manusia meninggal pun yang ditanya adalah terkait tauhid rububiyah, man rabbuka. Buktinya orang kafir semuanya tidak akan bisa menjawab meskipun oleh orang-orang salafi mereka disebut sebagai bertauhid rububiyah. Mestinya ketika mereka bertauhid rububiyah ketika ditanya man rabbuka ya tahu, tapi enggak. Karena ya itulah bagi Ahlussunnah satu kesatuan tak dapat dipisah-pisahkan. Wallahu a'lam. Nah, tadi kayak udah ada muncul pertanyaan. Ya Ustaz, sudah muncul pertanyaan nih Ustaz. Saya bacakan dari atas ya Ustaz. Pertama dari Astri. Mohon izin bertanya Ustadz, ada sebagian orang yang rancu antara istilah moderat dengan liberal. Mereka memahami seolah-olah moderat itu sama dengan liberal. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Memang sekarang ini, saat ini orang rame-rame berusaha atau mengklaim bahwa diri yang paling moderat. Disebut moderat itu kan tengah-tengah gitu. Kita juga punya standar apa yang kita maksud dengan moderat itu. Bagi kita punya standar jelas. Moderat bagi kita adalah terkait dengan urusan tauhid tadi. Selama dia tidak keluar dari usuluddin, maka dia nggak kafir. Jadi kita punya standar. Andai kata orang liberal punya standar, terserah mereka.
Tapi kita punya standar. Satu. Yang kedua, terkait pemahaman Al-Quran dan Sunnah, ada namanya Al-Qat'iyat, ada namanya Al-Dhaniyat. Ini juga prinsip yang harus kita pegang kuat-kuat. Siapapun yang mengatakan sholat tidak wajib, maka dia kafir. Karena dia telah menentang ayat-ayat yang sifatnya qat'iyat. Kalau dia tidak sholat karena malas, menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, dia itu muslim asi, muslim tetapi pelaku maksiat. Tetapi ketika seorang muslim itu tidak sholat karena ingkar, maka dia itu kafir. Jadi kita punya standar jelas terkait ayat-ayat qat'iyat. Jangan kemudian moderat itu berarti liberal dan sebagainya. Makanya ketika saya membaca fikih kebinekaan itu tersentak saya tuh. Itu orang yang dari 17 pemikir itu rata-rata yang di kantor hanya satu aja. Yang artikel-artikel yang di kantor orang itu terkait apa? Pemimpin non-muslim. Pemimpin non-muslim. Padahal yang bab awal itu terkait hermeneutika yang ditulis oleh Amin Abdullah itu lebih banyak dan lebih berbahaya. Tapi satu pun nggak ada yang mengkanter itu. Sehingga saya harus mengeluarkan satu buku yang saya berjudul Menggugat Fikih Kebinekaan. Saya mengkantar tulisannya Amin Abdullah, mengantar tulisannya Hamim Ilyas, mengantar tulisannya Muhammad Azhar. Kenapa? Karena mereka sangat gandrung dengan hermeneutika. Apa yang salah dalam hermeneutika? Sesungguhnya hermeneutika itu ketika digunakan untuk mengkaji sejarah Islam, proses Islam, it's okay, no problem. Tetapi ketika digunakan untuk mengkaji kitab suci, di sini mulai muncul masalah. Kenapa? Karena yang dipahami dari hermeneutika adalah nihilisme. Bahwasanya kebenaran itu nisbi, tidak mutlak. Siapapun yang memahami teks itu mempunyai nilai kebenaran, karena teks ketika sudah muncul itu sudah mati, dan teks itu punya nilai sejarah, punya nilai sosial dan lain sebagainya. Maka mereka kemudian menggugat terkait dengan ayat-ayat qat'iyat yang kemudian mereka katakan ayat qat'iyat perlu dikaji ulang. Kalau sudah mengkaji ulang ayat qat'iyat, bagaimana masa mau mengkaji ulang terkait ketuhanan, terkait surga, terkait neraka, terkait sholat, puasa, haji mau dikaji ulang? Bagaimana seorang muslim kok seperti itu? Kita tolak. Maka di dalam moderat ini bagi kita punya pegangan yang jelas. Apa itu? Usul fikihnya pegang kuat-kuat, ilmu kalamnya Asy'ari pegang kuat-kuat. Ini yang menjadi standar kita. Maka di dalam pengantar buku saya Menggugat Fikih Kebinekaan, saya sampaikan yang saya gunakan untuk mengkantar liberalisme dan hermeneutika, pemikiran hermeneutika dalam buku ini adalah saya menggunakan usul fikih dan ilmu kalam Asy'ari. Karena dengan dua ini kita bisa angkat topik kita face to face untuk menghadapi mereka orang-orang kalangan liberal. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Mu'tazilah itu sangat liberal, ada yang mengatakan bahwa pemikiran liberal itu bermula dari Mu'tazilah. Saya katakan, liberalnya Mu'tazilah, mereka itu tidak ada satupun yang berani menggugat ayat qat'iyat. Sebutkan siapa? Husain Al-Basri, Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar sama Husain Al-Basri itu tokoh penting dalam Mu'tazilah, dan mereka punya usul fikih yang sangat penting yang disebut apa? Al-Ahdu. Ini punya Hasan Al-Basri. Punya Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar punya murid Husain Al-Basri, punya kitab namanya Al-Ihkam kalau nggak salah. Fi Usul Fiqh. Dua kitab ini menjadi pondasi dari bangunan ilmu usul fikih. Karena bangunan usul fikih itu adalah 4 kitab. 2 dari Mu'tazilah, 2 dari Ahlussunnah. Yang Ahlussunnah yang 2 adalah 1 Al-Burhan fi Usul Fiqh karya Imam Haramain, dan yang kedua adalah Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali. 4 kitab, 2 Mu'tazilah, 2 Ahlussunnah wal Jamaah. Satupun ketika Anda membaca kitab Mu'tazilah tidak berani mengungkit, mengutak-atik paham-paham qat'iyat. Tetapi kaum liberal sekarang mereka obrak-abrik itu paham qat'iyat. Kalau sudah mau obrak-abrik qat'iyat, habis ajaran Islam, didekonstruksi, sampai menganggap Quran itu produk budaya. Ketika Nasir Hamid Abu Zaid di Mesir mengatakan bahwa Quran produk budaya, maka oleh pengadilan Mesir dianggap kafir. Kenapa? Budaya itu adalah suatu cipta manusia, bisa berubah, bisa berkembang oleh ruang waktu. Ketika seorang muslim mengatakan Al-Quran produk budaya, itu artinya Al-Quran produk budaya buatan Muhammad yang itu bisa sesuai berubah ruang waktu dan lain sebagainya. Dan anehnya, ini diamini oleh siapa? Para pengusung hermeneutika, diantaranya adalah Amin Abdullah, diantaranya adalah Hamim Ilyas, diantaranya adalah Muhammad Azhar. Dan yang saya miris adalah bahwa Amin Abdullah merupakan
orang yang pernah menjadi ketua Majelis Tardih dan Tasdid Muhammadiyah. Nah, ini liberal. Jadi jangan kemudian dinisbatkan liberal itu ke Mu'tazilah. Liberal Mu'tazilah nggak berani seperti itu. Tetap berpegang pada qot'iyah. Yang namanya Wasil bin Atta itu kalau sholat malam itu sangat lama, sampingnya itu bawahnya itu pulpen dan buku. Jadi habis salam menulis apa yang waktu dia sholat membaca ini luar biasa. Wasil bin Atta itu ibadahnya luar biasa. Wasil bin Atta dia Mu'tazilah tapi luar biasa. Al-Jahid itu luar biasa. Jadi kalau kita membaca ibadah yang adanya orang-orang Mu'tazilah itu sangat luar biasa, hebat, dan karyanya pun hebat-hebat. Hanya mungkin perbedaan furuk fikih ataupun furuk akidah. Mohon maaf. Kalau fikihnya kayak Husain Al-Basri, Qadhi Abdul Jabbar itu fikihnya adalah bermadzhab Syafi'i. Nah ini, jadi mungkin orang liberal juga mereka punya standar sendiri di dalam pandangan mereka terkait moderat. Moderat menurut saya, maksudnya orang liberal adalah boleh LBGT, boleh ini macam-macam pergaulan bebas. Nah, itu menurut mereka. Bagi kita nggak bisa. Ada hal yang nggak boleh ditawar. Apa itu? Qot'iyah. Maka usul fikih ini menjadi sangat penting dan harus disosialisasikan di sekolah, di pondok pesantren, di universitas Islam. Usul fikih sangat penting. Selama ini kita belajar usul fikih hanya belajar, tetapi ketika dalam praktek itu kita menggunakan fikihnya saja. Padahal dengan usul fikih dan ilmu kalam kita bisa face to face berhadapan dengan orang-orang liberal yang mereka itu belajar hermeneutika, strukturalis, dekonstruksi, marxis, apa terserah filsafat barat. Kita bisa menghadapi mereka dengan usul fikih ini. Maka pegang kuat-kuatlah usul fikih, ajarkan secara baik di pesantren-pesantren, jangan hanya terkait dengan fikih dan cara-cara ini, tapi usul fikih penting. Jadi itu Islam moderat menurut kita punya standar yang jelas yang harus kita pegangi bersama. Wallahu a'lam. Baik, semoga dapat ditangkap jawabannya. Selanjutnya ini ada yang resen Bapak Abdul Wahab. Dipersilahkan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Ini Ustaz tadi tertarik dengan masalah al-alam. Apakah yang dimaksud alam itu ghairullah, apa yang dimaksud ruang kosong? Karena kalau dimaksud alam itu ghairullah, itu kan berarti kita juga termasuk qadim. Karena kita juga termasuk ghairullah. Apa yang dimaksud alam itu ruang kosong? Yang tadi masalah qadim ada perbedaan antara Mu'tazilah, Ahlussunnah, terus Ibnu Taimiyah tadi. Terima kasih. Dan mohon diperjelas karena memang sangat membingungkan pendapatnya Ibnu Taimiyah tadi. Itu benar. Ya, terima kasih. Terkait alam, para ulama kalam itu sesungguhnya ingin apa namanya? Ingin berargumen terkait munculnya alam raya sebenarnya itu. Dari mana alam raya itu muncul? Kapan munculnya? Kan seperti itu. Alam itu apa? Semua sepakat yang namanya alam itu adalah selain Allah. Selain Allah itu namanya alam raya. Kemudian yang namanya alam ini di dalam kitab Al-Ibkar fi Usuluddin Imam Amidi disebutkan dibagi menjadi dua. Dia alam itu tersusun menjadi jauhar. Jauhar itu atom. Nah, menurut ulama kalam jauhar ini dibagi menjadi dua. Jauharatul latif, yang kedua jauharatul katif. Jauharatul latif adalah alam yang kasat mata. Jin, malaikat itu alam juga tapi kasat mata. Tapi mereka tetap sebut alam karena dia selain Allah. Dan menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah mereka juga tersusun dari atom. Maka mereka menyebutnya dengan jauhar. Yang kedua jauharatul katif, yaitu alam yang dia itu berbentuk padat, yaitu manusia, pohon, gunung, bintang dan sebagainya. Dua-duanya itu alam dan diakui karena dia sebagai selain Allah. Satu. Yang kedua, ketika Allah ada, bukankah di sana ada selain Allah? Nah, ini di sini perbedaan filosofis luar biasa. Menurut Mu'tazilah, ada Allah, itu ada selain, bukan ada namanya Adam. Adam itu tidak ada, ya nggak ada sama sekali. Maka nggak disebut alam, nggak ada kok. Cuman apakah sesuatu yang nggak ada itu syai'? Apakah sesuatu yang nggak ada itu sesuatu atau tidak? Sesuatu yang nggak ada itu kalau menurut Ahlussunnah namanya khala. Khala itu kosong. Kalau
menyebutkan. Tetapi Adam itu ada dua kalau menurut Mu'tazilah. Ada namanya Adam, ada namanya Adam Mahad. Adam Mahad itu sesuatu yang nggak ada sama sekali. Karena Allah selainnya itu ketika Allah belum menciptakan sesuatu itu namanya Adam Mahad, kosong sama sekali. Hanya kemudian mereka yang kosong itu menurut Mu'tazilah bagi menjadi ada dua pendapat di kalangan Mu'tazilah. Adam Mahad itu sebagian Mu'tazilah mengatakan itu adalah syai', sesuatu. Tapi sebagian katakan itu ghairu syai', ya tidak ada, bukan sesuatu apapun. Sehingga ada yang mengatakan, sebagian Mu'tazilah itu juga mengatakan, juga berpendapat bahwasanya alam raya ini juga qadim. Kenapa? Selama Adam itu syai', sesuatu, berarti dia juga makhluk. Nah, tapi Mu'tazilah menolak. Baik itu Adam atau Adam Mahad itu adalah la syai', bukan sesuatu. Oke, paham Ahlussunnah? Ini bahasan filosofis banget ya. Ilmu kalam banget. Memang di ilmu kalam bahas seperti itu. Kalau Ahlussunnah, Allah, kemudian sebelum ada alam raya ini sama dengan Mu'tazilah. Ada Mahad, kholak namanya, kholak kosong, ya nggak ada apa-apa gitu. Dan tidak membagi menjadi Adam dan Adam Mahad. Jadi tidak membagi antara kosong dan kosong banget istilahnya gitu ya. Tidak membagi. Dan Ahlussunnah tidak mengatakan bahwa sesuatu yang tidak ada itu sesuatu. Dia juga sesuatu. Kalau kita mengatakan bahwa kosong, ruang kosong dan sesuatu, oh berarti makhluk. Tetapi Ahlussunnah mengatakan kosong khalis, nggak ada apapun. Sampai kemudian Allah itu kan punya ilmu. Dan ilmu Allah itu murtabit, terikat dengan sesuatu. Maksudnya bahwasanya suatu saat nanti pada masa tertentu akan diciptakan alam, sehingga ada fatrah, ada masa di mana ada Allah, tidak ada apapun, sampai kemudian muncul alam raya dengan iradah, keinginan Allah, dan kudrah, kemampuan Allah. Jadi ada tiga sifat Allah yang saling berhubungan. Ilmu terkait dengan bahwasanya suatu saat nanti akan tercipta alam. Iradah, bahwasanya Allah punya ingin menciptakan alam. Kudrah, bahwa Allah itu mampu menciptakan alam. Kan seperti itu, terikat. Nah, tetapi sebelum ini terjadi, sifat tiga ini ada, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz lah gampangnya seperti itu ya. Cuman alam raya ini belum, sampai kemudian pas waktu tertentu sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan iradah ilahiyah, sesuai dengan kudratullah, muncullah alam raya ini. Menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut para filsuf sekarang, para filsuf mengatakan ketika Allah ada selain, otomatis ada selain. Nah, kalau selain ini ya alam. Kalau yang ada selain Allah ya alam, berarti apa? Berarti alam ini qadim. Sampai kemudian nanti Allah menciptakan bumi, langit dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu. Nah, ini alam, ini qadim, ini seperti itu. Bagi Ahlussunnah, sesuatu itu nggak ada. Allah nggak ada apa-apa, nggak disebut alam. Karena nggak ada. Sampai Allah menciptakan langit bumi, baru itu disebut dengan bidayatul alam. Muncullah, pertama kali muncul alam raya. Bagi para filsuf, nggak bisa seperti itu. Sama ada Allah, selainnya harus ada selainnya. Selainnya itu namanya alam itu tadi. Nah, bagaimana pandangan Ibnu Rus? Ibnu Rus di dalam Faslul Maqal Fima Bainal Hikmah wa Syarah Minal Ittisal mengatakan, semua sepakat menurut Ibnu Rus, Allah itu qadim. Yang kedua, menurut Ibnu Rus, semua sepakat alam raya yang sifatnya padat ataupun yang sifatnya non padat, jauhar katif ataupun jauhar relatif, malaikat, bumi, langit, ini hadis baharu, ciptaan Ibnu Rus adalah fatrah zamaniyah atau jeda waktu antara Allah dengan penciptaan alam raya yang sifatnya kasif ini, yang sifatnya padat ini, atau yang non padat. Jadi ada fatrah zamaniyah, ada jeda waktu. Lah, jeda waktu ini qadim atau hadis. Inilah yang menjadi perdebatan sesungguhnya antara para ulama kalam dengan para filsuf. Bagi ulama kalam, jeda ini tidak ada sama sekali. Tidak ada jeda. Itu ada mahad. Memang kosong, kholak, kosong sama sekali. Jadi nggak ada. Maka mereka mengatakan alam raya itu hadis, tidak ada jeda. Kosong, hanya ada Allah sendiri. Bagi para filsuf, enggak. Ada jeda. Nah, jeda ini juga bagian daripada alam. Maka ia itu ada qadim seperti qadimnya Allah. Karena ada Allah mesti ada sesuatu yang lain. Yang lain itu disebut qadim. Sementara menurut Ibnu Taimiyah itu dia, kalau dilihat dari sini, dilihat dari alam ciptaan ini makhluk semuanya. Tetapi dilihat dari alam sebagai selain Allah, alam sebagai selain Allah,
baik Allah kemudian belum menciptakan apapun ataupun sudah, maka dia itu sifatnya qadim. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Dan pendapat Ibnu Taimiyah ini juga sesungguhnya hampir mirip seperti yang saya tekankan tadi dengan pendapatnya Ibnu Rus. Hanya bedanya Ibnu Rus ada membagi tadi, ada Allah qadim, itu sudah sepakat para ulama. Ada alam yang sifatnya ciptaan, semua disepakat. Ada masa, jeda masa ini antara penciptaan alam dan Allah. Nah, sementara Ibnu Taimiyah tidak membagi seperti itu. Tidak, pembagian Ibnu Taimiyah itu adalah merupakan pendapat daripada Abu Barakat Al-Baghdadi. Untuk ilmu pengetahuan kontemporer bagaimana? Wallahu alam, saya bukan saintis, tetapi menurut yang saya baca dari kalangan saintis, alam ini muncul dari permulaan, dari la syai', dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan kelak akan tidak ada lagi. Kan seperti itu. Tidak bisa kemudian ada Allah, kemudian muncul pancaran akal pertama, akal kedua, akal ketiga. Kalau alam la bidayah, maka nanti akan la nihayah gitu. Dan itu yang dipegang oleh para filosof. Maka Ghazali mengkafirkan para filosof kan di sini. Kalau alam la bidayah, maka nanti akan la nihayah. Sementara bagi ulama kalam, alam itu lahu bidayah walahu nihayah. Ada permulaan dan ada akhir. Tidak mungkin kok terus sampai la nihayah. Alam ini akan hancur. Kalau saintis modern, kalau yang saya baca dari buku ayat-ayat semesta karya Gus Pur, itu alam itu muncul dari ketiadaan sehingga muncul jadi ada. Bukan dia itu inlah, bukan dia itu ada Tuhan kemudian muncul alam secara langsung, enggak. Tapi benar-benar muncul dari ketiadaan. Dan belum ada pembuktian secara ilmiah yang bisa membuktikan bahwasanya alam itu qadim dan dia muncul dari pancaran Allah yang artinya itu dia la nihayah. Jadi ke belakangnya itu tidak terbatas waktu dan ke depannya tidak terbatas waktu. Nampaknya belum ada kajian ilmiah yang bisa membuktikan pendapat para filsuf ini. Justru yang muncul adalah penguatan terhadap pendapat ilmu kalam di mana alam itu muncul dari permulaan dan kelak akan berakhir dengan kiamat. Seperti itu. Maka saya sering mengatakan buku karya Gus Pur itu, ayat-ayat semesta itu bukan buku filsafat, tetapi itu adalah buku ilmu kalam. Wallahu a'lam. Semoga dapat ditangkap ya Pak Abdul Wahab. Ada tanggapan? Enggak, cuma tadi topik masalah illat dan ma'lul itu. Kalau seperti tadi ada illat dan ma'lul, bagaimana dengan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun? Nah, itu kan jelas di situ itu kan enggak cocok itu. Cuma itu saja. Cuma dalil. Terima kasih. Cuma menambah penguatan. Itu yang dijadikan sebagai argumen ahlu sunnah wal jamaah ataupun ulama kalam untuk membuktikan bahwasanya selain Allah itu ciptaan, bukan ilat ma'lul. Terkait ilat ma'lul itu saya bahas cukup panjang lebar dalam buku saya Al-Haqqa Sunnah yang jilid 2 kalau nggak salah. Itu saya bahas cukup panjang terkait dengan ilat ma'lul karena nanti akan ada irisan juga nanti dengan bahasa mukjizat dan sebab akibat, karena ulama kalam tidak menggunakan istilah sebab akibat, tetapi yang digunakan adalah istilah khariqun adah dan khariqun lil adah. Maka ulama kalam mengatakan tidak percaya dengan sebab akibat ulama kalam. Sementara bagi filosof, kalau Anda baca bukunya siapa namanya Ibnu Rus dalam Tahafud At-Tahafud bab agak belakang, sepertiga bab belakang bagian bawah itu dia mengatakan siapa yang tidak percaya dengan sebab akibat ya dia tidak percaya ilmu, dan itu diulangi lagi di dalam kitabnya Kasfu Manahijil Adillah. Diulangi lagi di situ dikatakan siapa yang tidak percaya sebab akibat dia tidak percaya dengan ilmu pengetahuan. Tapi ulama kalam tidak. Sesungguhnya apa yang terjadi di alam raya itu bukan sebab akibat, tapi al-ada al-mutradah namanya, kebiasaan yang terulang yang itu tidak berubah. Karena bisa jadi kebiasaan itu terjadi ada sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa itu namanya mukjizat. Sehingga seperti yang namanya kita kalau membakar sesuatu, kalau kita taruh sesuatu di api, kan kebakar. Besok taruh lagi, kebakar. Lusa taruh lagi, kebakar. Berulang-ulang terus. Itu namanya al-ada al-mutradah. Kebiasaan yang berulang, yang tidak pernah berubah. Maka walan tajida li sunnatillahi tabdila ini. Kamu tidak akan mengubah dalam sunnah Allah. Itu seperti ini. Kebiasaan yang tak berubah ini. Sehingga ilmu pengetahuan bisa berkembang pesat. Tetapi bisa saja sesuatu itu apa itu Nabi Ibrahim dibakar tuh nggak kebakar tuh. Nah, inilah yang namanya mukjizat. Maka ketika mendefinisikan mukjizat, coba lihat ketika mendefinisikan mukjizat pasti khariqun lil adah. Mesti kayak gitu.
bukan khariqun lisabab atau apa yang terkait dengan sebab akibat, enggak. Tapi khariqun lada, bukan khariqun lisababiyah atau apa, enggak. Karena memang ulama kalam itu tidak mengakui sebab akibat. Yang digunakan adalah al-adah wa khariqun lil adah. Ini terkait ada khariqun lil adah itu juga nanti terkait juga dengan bahasan sebab akibat dan tadi dengan ilal ma'lul juga. Nanti panjang lagi sungguhnya terkait nanti dengan kias-kias usuli, dengan pendapat Ibnu Taimiyah dalam Naqdul Mantiq dan lain sebagainya. Tapi ya seperti itulah wallahu alam. Cukup Ustaz, cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Baik. Semoga jawaban dari Ustadz tadi dapat ditangkap dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Karena waktu sudah cukup malam ya Ustadz, kita tutup dengan doa Ustadz. Tafadhol. Bisa ya? Baik, sebelum kita tutup, saya ada 2 pertanyaan, saya jawab secara singkat saja terkait akidah Muhammadiyah. Akidah Muhammadiyah itu ahlul haq was sunnah, dan itu disebutkan di dalam HPT bab iman. Disebutkan di sana, silakan buka. Di dalam himpunan tarsih bab iman dikatakan akidah Muhammadiyah itu ahlul haq was sunnah, dan itu sungguhnya Asy'ariyah seperti yang tertulis di dalam buku Al-Ibanah karya Imam Al-Asy'ari. Sehingga saya juga menulis buku judulnya Ahlul Haq was Sunnah Syarah Himpunan Tarsih Muhammadiyah bab iman bagian ketuhanan sebanyak 3 jilid. Yang kedua terkait dengan cara membuka wawasan atau keyakinan orang lain, itu ya begini. Yang kita harus saling menghormati, saling menyadari bahwasanya perbedaan itu sesuatu yang lumrah terjadi. Selama perbedaan itu lumrah ya, dan berdasarkan dalil, ya saja. Kita mulai dari diri kita toleransi kepada mereka. Mudah-mudahan mereka juga mau bersikap toleran kepada kita. Wallahu a'lam. Selanjutnya mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajaba laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni Terima kasih banyak. Pamit dulu Pak. Luar biasa Pak Yai. Pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sepertinya di Ustadz terjadi gangguan ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini terdapat kekurangan. Saya tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya kurang stabil ya Ustaz. Iya, ini putus-putus. Tadi saya juga heran kok. Dari tadi putus-putus terus ini. Tato putus itu. Mudah-mudahan bisa ketangkap ya. Iya Ustaz. Bisa Alhamdulillah. kedengaran. Terima kasih.